Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemuda-pemudi Gereja Pentakosta Cibadak. Kembali lagi jumpa dengan saya saat ini untuk menyerikan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Allah Kristus, pemilik hidup kami yang telah menyelamatkan kami. Saat ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong dan pimpin supaya setiap kebenaran firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan, itu boleh menjadi berkat bagi kami, baik pemuda-pemudi Gereja Pentakosta Cibadak dan siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong berkati dan bila kebenaran firman-Mu yang boleh saya sampaikan, boleh saya seringkan itu benar hidup dalam kehidupan saya, dalam kehidupan pemuda-pemudi Gereja Pentakosta Cibadak dan siapapun mereka yang mendengar firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kebenaran firman Tuhan kepada kita saat ini yaitu tidak sama dengan dunia, yang terambil dari surat Roma pasal 12 ayat yang kedua. Saya bacakan kepada kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu sendiri bahwa dunia ini penuh dengan kepalsuan. Dunia ini penuh dengan sandiwara. Dunia ini penuh dengan berbagai kebohongan, kesombongan, penuh dengan keserakahan hidup, penuh dengan berbagai keinginan nafsu yang duniawi. Akan tetapi, saudara yang terkasih, saat ini kita sedang berada di dunia. Kita sedang melakukan kehidupan kita di dunia ini. Walaupun demikian, firman Tuhan mengingatkan kita melalui Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi, saudara yang terkasih, kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia ini. Siapakah kamu itu? Yaitu saya dan saudaraku yang terkasih yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Saya dan saudara yang terkasih tidak boleh sama, tidak boleh serupa dengan dunia ini. Akan tetapi kita harus sama, segambar dengan Kristus Yesus. Kita harus serupa dengan Kristus Yesus. Pertanyaannya sekarang, mengapakah saya dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus melarang kita, memerintahkan kita supaya jangan menjadi sama dengan dunia ini? Mari kita buka 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan kepada kita. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayatnya 16 sampai 17. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi inilah yang menjadi alasan, inilah yang menjadi penyebabnya Rasul Paulus mengingatkan kita, memerintahkan kita,
supaya tidak serupa dengan dunia ini, supaya tidak sama dengan dunia ini. Karena kenapa? Karena semua yang ada di dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi itulah sebabnya kita tidak boleh menjadi serupa, tidak boleh sama seperti dunia ini. Karena kenapa? Semuanya itu berasal dari dunia. Dunia yang penuh dengan keinginannya yang membawa pada suatu kebinasaan. Jadi jangan sampai saya dan saudara-saudara yang terkasih ikut binasa dengan dunia ini. Karena mengikuti apa yang menjadi keinginan dunia. Menjadi sahabat dunia ini. Menjadi bagian dari dunia ini. Sehingga pun kita ikut dibinasakan dengan dunia ini. Karena kenapa? Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi jangan sampai saya dan saudara-saudara yang terkasih ikut dibinasakan dengan dunia ini, membawa pada suatu kematian yang kekal, itu pada maut. Akan tetapi Tuhan Allah dalam Kristus Yesus melalui Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita mengalami perubahan oleh pembaharuan budi. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus mengalami suatu perubahan oleh pembaharuan budi. Pembaharuan budi artinya ada pembaharuan pada perbuatan baik dari yang tidak baik menjadi baik. Ada perubahan watak dan akhlak untuk tidak sama dengan dunia ini. Berubah oleh pembaharuan budi akan menuntun kita dalam membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Sekarang pertanyaannya, mengapakah kita dituntun untuk mengalami pembaharuan itu tadi? Dan tidak menjadi sama, tidak serupa dengan dunia, supaya kita tidak ikut dibinasakan, tidak ikut binasa dengan dunia ini yang sedang binasa oleh keinginannya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pertanyaannya, bagaimanakah supaya saya dan saudara-saudari mengalami perubahan oleh pembaharuan budi? Bagaimanakah supaya saya mengalami perubahan oleh pembaharuan budi? Saya mengajak saudara yang terkasih dalam surat Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 6. Demikian kebenaran firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimanakah supaya kita mengalami perubahan oleh pembaharuan budi kita, yaitu kita jangan hidup dalam percabulan, dalam kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, dan berbagai-bagai keinginan duniawi lainnya. Semuanya itu kita harus matikan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menjadi bagian di dalamnya. Kita tidak boleh hidup di dalam semuanya itu, yaitu percabulan, ada kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jadi yang menjadi keinginan-keinginan duniawi itu kita harus matikan dalam kehidupan kita. Kita harus mengalami perubahan oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita dapat berkenan kepada Allah,
Sehingga apa yang kita lakukan mencerminkan, menggambarkan karakter Kristus dalam kehidupan kita dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, baik yang sudah percaya kepada Kristus maupun yang belum percaya kepada Kristus, dan mereka memuliakan nama Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan Allah melalui Rasul Paulus memerintahkan kita supaya tidak sama, tidak serupa dengan dunia ini. Seperti pada kebenar firman Tuhan tadi dalam 1 Yohanes pasal kedua ayatnya ke-17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, yaitu supaya saya dan saudara-saudara yang terkasih tidak ikut dilenyapkan dengan dunia ini. Jadi marilah kita melakukan perubahan oleh pembaharuan budi kita. Segala keinginan-keinginan daging, hawa nafsu dunia, nafsu jahat, marilah kita tinggalkan semuanya itu. Kita matikan dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus yang menuju pada perubahan, pembaharuan budi kita.